Untuk kamu yang merasa berbeda dari orang lain, jangan pedulikan apa kata orang tentangmu. Tetaplah menjadi dirimu sendiri karena pada dasarnya manusia memang diciptakan dengan keunikan masing-masing. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Perempuan ini bernama Merve. Dia adalah lulusan bisnis, namun sangat menyukai dunia fashion. Dari kecil dia bercita-cita menjadi desainer. Sayangnya ibunya tidak setuju. Ibu Merve menginginkan putranya itu bekerja sesuai dengan kuliahnya, bukan menekuni hobinya. Oleh karena itu, mau gak mau Merve harus menuruti ibunya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya. Ibu Merve merupakan jurnalis yang telah pensiun, lalu menganggap selera baju Merve aneh. Ia tak pernah mengerti letak keunikan pakaian Merve, sehingga ia berkali-kali menekankan bahwa seharusnya Merve fokus mencari pekerjaan. Merve sendiri tinggal di gedung yang mereka sewa untuk keluarganya. Selain bersama ibunya, Merve juga tinggal bersama para paman dan bibinya juga. Salah satu paman Merve yang akan kita panggil Paman B adalah seorang penjahit. Biasanya Merve berada di sana untuk menceritakan kekesalannya kepada sang ibu yang menginginkannya untuk bekerja kantoran. Sementara itu, Anil diam-diam telah mengamati keluarga Merve karena ia memiliki rencana untuk membalas sakit hatinya di masa lalu. Sementara itu, pagi ini Merve kembali melamar pekerjaan di sebuah kantor untuk menuruti permintaan ibunya. Ternyata HR perusahaan ini adalah teman lama ibunya. Namun pada saat sesi wawancara, Merve ternyata tidak sejalan dengan visi misi kantor sehingga ia justru berdebat dengan teman ibunya itu. Akhirnya Merve pun keluar dari sana secara tidak hormat. Akan tetapi saat keluar dari kantor tersebut, Merve kebetulan bertemu dengan seorang yang memuji pakaiannya. Sayangnya karena Merve masih emosi, ia tidak tahu jika orang ini ternyata pemilik perusahaan yang bergerak di bidang fashion bernama Leyla. Dan itu adalah idola Merve. Leyla kim Leyla ne? Leyla Madralı dergimiz. Padahal sebenarnya Merve adalah wanita periang. Dia penuh percaya diri dan sangat menyukai model baju yang nyentrik. Namun meskipun ia punya daya tarik yang luar biasa, Merve terpaksa harus menerima kenyataan pahit bahwa pacarnya selama ini hanya menganggapnya sebagai selingkuhan. Tetapi meskipun ia merasa sakit hati, Merve segera meninggalkan pria itu sekarang juga. Hari ini pun Merve merasa sangat sial. Ia tahu diri jika lamarannya tak mungkin diterima di kantor tadi. Dan bahkan hubungan asmaranya pun memburuk saat ini juga. Akan tetapi kesialan Merve tidak hanya berhenti sampai di situ. Malam ini ketika Merve pulang dari rumah, ia melihat ibunya dan seluruh penyewa gedung berkumpul di ruang tengah. Ternyata mereka diberitahu jika harus segera pergi dari sana. Usut punya usut, gedung ini adalah milik ayah Merve yang sudah berpisah dengan ibunya. Awalnya Merve mengira jika ibunya telah cerai sehingga hak milik gedung ini jatuh ke tangannya. Namun kenyataannya tidak berkata demikian. Ayah Merve masih memiliki gedung ini dan berniat menjualnya. Padahal jika gedung ini dijual, mereka semua akan menjadi tunawisma karena kehilangan rumah. Maka dari itu ibu Merve memaksa anaknya untuk segera bekerja supaya punya uang demi mempertahankan rumah mereka. Merve yang merasa pusing karena tekanan keluarganya pun langsung mencari teman-temannya. Merve juga menceritakan permasalahan yang dialami oleh keluarganya itu kepada teman-temannya. Sayangnya mereka juga tidak bisa membantu karena Murad yang menjadi seniman pembuat topeng pun juga memiliki penghasilan yang tidak menentu. Bukan cuma Murad, Nil sahabat Merve juga sedang sibuk untuk mengembangkan aplikasi kencannya. Sayangnya sekarang ia tengah menunggu investor untuk mendanai kelanjutan proyek aplikasi yang ia beri nama Belahan Jiwa itu. Di tengah keputusasaan mereka, Merve tiba-tiba punya ide untuk gabungin aja keduanya. Aplikasi yang digunakan untuk menemukan partner kencannya secara anonim. Para pengguna aplikasi ini akan diberi topeng, sehingga orang-orang yang bertemu melalui aplikasi itu tidak akan terdeteksi identitasnya.
Setidaknya Merve berpendapat jika orang-orang akan menemukan soulmate-nya dengan menerima pasangannya apa adanya, bukan karena wajah rupawannya. Setelah ide tersebut dibicarakan, Merve kemudian pulang bersama Neil dan ia menceritakan hubungan buruknya bersama mantannya kemarin. Merve pun mengeluh jika ia trauma terhadap pria, apalagi ayahnya yang telah meninggalkannya bahkan akan mengusirnya. Akhirnya, karena Neil tidak ingin sahabatnya terus bersedih, ia pun memberi semangat kepada Merve untuk mencari lebih banyak uang dan hidup mandiri. Bahkan Neil merelakan rumah kosongnya untuk Merve jika sahabatnya itu ingin menekuni hobinya sebagai desainer. Neil juga memberi nasihat supaya Merve membuka Instagram untuk mengupload style fashionnya yang unik. Dan keesokan harinya Merve kembali melamar kerjaan. Namun lagi-lagi karena Merve hanya memperdulikan idealismenya, maka belum ada perusahaan yang mau menerimanya. Ketika Merve ingin melamar pekerjaan di kantor lain, tiba-tiba Neil menelponnya dan berkata jika ada investor yang ingin membiayai pengembangan aplikasi mereka bernama Anil. Anil adalah perusahaan startup dan sedang mengembangkan banyak bisnis. Mereka pun harus menyiapkan aplikasi belahan jiwa sebaik mungkin supaya Anil bisa menjadi sponsor karya mereka. Dan esok harinya Merve mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Anil. Namun seperti biasa, ibu Merve meminta anaknya untuk mencari pekerjaan, bukan menekuni hobinya. Apalagi aplikasi yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Akan tetapi Merve mempertahankan keputusannya dan ia ingin menjadi dirinya sendiri. Pertengkaran Merve dengan ibunya itu membuat dirinya sedih. Ia pun merenung di tangga sampai ada seseorang yang berpakaian unik. Dan gak disangka orang itu pun juga memuji gaya baju Merve. Sehingga Merve menjadi percaya diri dan mengunggahnya di Instagram. Setelah itu Merve melanjutkan perjalanannya menuju perusahaan Apalni. Namun dia di sana bertemu dengan seseorang di kafe dan orang itu adalah Anil. Namun saat ini Merve belum mengenalinya. Anil sendiri yang sudah mengetahui kedatangan Merve langsung mengganggu gadis itu sampai Merve merasa marah karena Anil menyenggolnya hingga minumannya tumpah. Awalnya Merve merasa kesal karena penampilannya jadi berantakan. Namun ia punya ide untuk memperbaikinya. Akan tetapi meskipun permasalahannya udah beres, ia tetap menghampiri Anil lalu meluapkan kekesalannya. Setelah itu barulah Merve dan teman-temannya pergi ke ruang pertemuan Apalni untuk mempresentasikan aplikasinya. Dan saat inilah Merve bertemu dengan Anil dan ia menyadari jika orang tadi adalah calon bosnya. Setelah presentasi, Anil langsung menerima aplikasi itu dan tanpa diduga ia pun memberi tawaran kepada Merve untuk bekerja di kantornya di bidang konveksi. Namun ternyata ada udang di balik batu. Anil pun memberi tawaran itu bukan tanpa alasan. Hal itu dia lakukan karena ingin balas dendam kepada Merve, sehingga ia ingin membuat Merve tertekan dan menderita di perusahaannya. Ternyata selama ini Anil mengamati keluarga Merve karena mereka pernah berhubungan di masa lalu dan itu bukanlah masa lalu yang indah untuk dikenang. Malam ini Merve menceritakan perjuangannya dan keberhasilannya mendapatkan investor tentang aplikasinya. Dari cerita Merve, ibunya pun mendengar nama Gurman dan nama itu terdengar familiar. Akan tetapi ibu Merve tidak ingin ambil pusing karena ia menganggapnya hanyalah kebetulan. Keesokan harinya Merve dibangunkan oleh ibunya supaya segera pergi kerja. Akhirnya Merve pun berangkat ke kantor Apalni yang langsung disambut oleh Seza. Karena sebelumnya Seza telah diberi pesan untuk membuat Merve menderita, maka Seza memberi banyak pekerjaan kepada Merve. Ia bahkan diberi pekerjaan yang di luar tanggung jawabnya sebagai seorang desainer. Namun sebagai anak baru, Merve pun menuruti perintah Seza. Bahkan Anil pun mengamati pekerjaan Merve. Dan sejak saat itu setiap hari Merve selalu bekerja, namun tidak pernah pas di mata Seza. Tapi anehnya Merve tidak merasa lelah dengan beban pekerjaan itu. Ia justru merasa senang dan tetap bisa menikmati pekerjaannya, bahkan semakin aktif dengan akun Instagramnya. Tidak hanya itu, Merve masih bertanggung jawab dengan aplikasi soulmate belahan jiwanya kemarin.
Setiap pulang kantor, ia menyempatkan diri untuk mampir ke markas bersama teman-temannya untuk memantau perkembangan aplikasi itu. Mereka juga mulai memasarkan topeng-topengnya, bahkan ada orang kaya yang membeli topeng itu secara khusus. Namun bagi Merve yang terpenting adalah aplikasi mereka laku keras, sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak uang. Padahal orang yang membeli topeng serigala khusus itu adalah Anil. Ia masih belum berhenti mengamati kehidupan Merve yang kelihatannya selalu bahagia meskipun menghadapi banyak ujian yang berat di hidupnya. Suatu hari Merve mampir ke tempat Paman B dan menceritakan pekerjaannya yang sangat berat di kantor. Karena kebetulan di sana ada Paman Patron dan dia pun memberi saran supaya Merve tidak melupakan kepercayaan dirinya dan justru membangkang perintah atasan. Paling tidak, bosnya juga akan pusing dengan tingkah anak buahnya dan Merve pun menyetujui saran ini. Pagi ini Merve pun berangkat ke kantor, namun ia punya ide lain untuk memadu padankan baju-baju di sana, bukan lagi mencatat stok baju. Anil yang mengawasi kegiatan Merve pun kembali merasa kesal. Ia tak tahu kenapa Merve masih bisa menghadapi tekanan dengan kebahagiaan. Akhirnya ia pun memerintahkan Seza untuk memindahkan Merve ke gudang induk yang besar. Namun lagi-lagi Merve bisa beradaptasi dengan baik. Ia bahkan lebih mudah menghadapi tekanan dan tetap aktif dengan Instagram fashionnya, yang tentu saja membuat Anil semakin kesal. Sementara itu, sore ini Merve pulang dari kantor, ia menemui ayahnya dan menceritakan masalah kepemilikan rumahnya. Ia bahkan memprotes ayahnya dan mengeluarkan keluh kesahnya yang kehilangan sang ayah. Sampai akhirnya ayah pun memberikannya uang untuk menebus kesalahannya. Malamnya Merve yang baru pulang ke rumah pun memberikan uang itu pada sang ibu. Ia berkata untuk membayar gedungnya. Namun ibunya tahu jika uang itu berasal dari sang ayah. Ia pun melarang Merve bertemu dengan ayahnya lagi, sehingga hal itu membuat Merve marah. Ia juga mengungkapkan kekesalannya yang harus selalu nurut kepada ibunya. Esok harinya Merve bekerja dengan semangat. Ia aktif dengan Instagramnya dan aktif juga mempromosikan aplikasinya. Namun semangat itu terhenti ketika pekerjaannya gak dihargai oleh Anil. Merve pun mengeluh kepada Nil dan ia ingin resign aja dari kantor itu. Namun Nil berkata jika aplikasi mereka sedang menjadi tren di Tiongkok, sehingga Merve harus tetap bertahan di kantor itu. Namun tiba-tiba Anil datang dan menegur Merve yang bermain ponsel. Akan tetapi Merve justru mengomentari jas yang dipakai oleh Anil dan berkata bahwa jas itu kurang cocok. Merve pun memberi saran kepada Anil untuk membuat jas di rumah Paman B, penjahit terbaik yang pernah Merve temui. Gara-gara itu Anil pun mulai sering memikirkan Merve. Ia tidak dapat menghapus bayangan perempuan itu dari pikirannya. Anjay. Sampai akhirnya Anil pun memutuskan untuk menggunakan aplikasi Soulmate dan mulai menghubungi Merve dengan penyamaran menjadi manusia serigala, sekaligus mengubah suaranya supaya gak ketahuan. Merve yang tidak tahu rencana Anil pun meladeni hubungan dengan manusia serigala itu dengan sukacita. Ia bahkan menceritakan pekerjaannya dan obrolan mereka pun berlangsung dengan sangat seru. Keesokan harinya saat Merve berangkat ke kantor, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya. Awalnya Merve mengira orang itu hanya meminta difotokan, namun ternyata ia adalah pengikut Merve di Instagram. Tanpa disangka Merve udah dikenal oleh banyak orang. Sementara itu Anil terpengaruh oleh Merve dan datang ke rumah Paman B. Dia membawa kain sendiri dan memesan jas untuknya. Namun sebagai penjahit yang baik, Paman B memberi usul untuk mengganti kainnya. Dari sini sang paman mengetahui bahwa orang itu adalah Gurman, keluarga yang berhubungan dengan masa lalu keluarganya Merve. Paman pun penasaran siapa yang merekomendasikan tempat ini kepada Anil. Namun Anil tidak ingin menjawabnya secara jujur bahwa Merve lah orangnya. Malamnya Merve kembali lembur di kantor. Saat ini Anil menghubunginya melalui aplikasi itu. Merve pun lagi-lagi menceritakan masalah kantornya dan mengeluhkan bosnya yang kejam. Ia berkata jika ia punya ide untuk membuat fashion show. Namun Merve takut kalau bosnya tidak akan menerima idenya.
Tetapi Anil yang bertopeng serigala itu justru memberinya nasihat yang bijak kepada Merve untuk menyampaikan idenya di dalam rapat kantor. Keesokan harinya Merve pun menyampaikan idenya kepada Seza karena ia mengikuti saran dari sang manusia serigala. Sayangnya Seza justru memanfaatkan itu dengan mencuri ide Merve ketika sedang rapat berlangsung. Hal ini tentu membuat Merve kecewa, namun ia tidak bisa melawan karena ia tahu posisi Seza lebih tinggi dari dirinya. Malamnya Merve pun menceritakan kekesalannya pada manusia serigala. Mereka pun saling tertarik dan nyaman satu sama lain. Mereka juga berjanji akan bertemu di sebuah pesta yang diadakan khusus untuk pengguna aplikasi belahan jiwa. Beberapa hari kemudian, Anil pun mengambil pesanan jasnya dan merasa puas dengan model jas itu. Kedatangan Anil ini pun mulai dipantau oleh Ibu Merve. Dan setelah Anil pergi, Ibu Merve langsung ke rumah Paman B untuk menanyakan siapa pelanggan yang datang barusan. Paman B pun awalnya tidak ingin memberitahu, namun karena Ibu Merve memaksanya, akhirnya Paman B menjawab jika orang itu adalah anaknya Gurman. Setelah mendengar jawaban Paman B, Ibu Merve pun berpesan supaya tidak menceritakan masa lalu keluarga mereka kepada Merve. Beberapa hari kemudian, pesta belahan jiwa itu pun tiba. Semua orang yang ada di sana memakai topeng seperti foto profil yang ada dalam aplikasi itu. Merve sendiri berusaha mencari manusia serigala di dalam pesta itu. Ia pun menemukannya dan serigala itu memakai jas yang Merve tahu adalah jas milik Anil. Sayangnya ketika Merve udah meyakini jika manusia serigala itu adalah bosnya sendiri, Anil pun langsung pergi. Dan beberapa saat kemudian Merve justru bertemu dengan Anil yang tidak memakai topeng. Saat itu Anil beralasan bahwa ia hanya mengantar kliennya yang berasal dari Tiongkok. Dan Merve pun terpaksa percaya karena Anil ternyata tidak memakai jas tersebut. Setelah pesta itu berakhir, Merve merasa sedih karena ternyata serigala itu pergi. Esok harinya, seorang pengacara datang untuk memberitahu keluarga Merve bahwa mereka harus segera mengosongkan rumah dalam waktu 30 hari. Semua orang pun merasa sedih, namun Merve berjanji jika mereka akan segera mendapatkan rumahnya kembali. Siang ini di kantor, Anil mendatangkan Leila. Mereka akan segera bekerja sama untuk membuat fashion show seperti ide Merve yang telah dicuri Seza. Fashion show ini menghadirkan desainer muda dan Merve akhirnya meminta izin untuk ikut di sana. Anil pun mengizinkannya. Hal ini membuat Seza tidak suka karena ia merasa tersaingi. Namun Merve bisa langsung melawannya karena ia masih sakit hati akibat Seza yang berbuat jahat padanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ibu Merve pergi menemui suaminya. Ia memprotes keputusan suaminya yang berani menjual rumah itu. Suaminya pun menjelaskan bahwa ia sedang terlilit utang dan ada seseorang yang menawarnya dengan harga tinggi. Oleh karena itu, ia ingin menjual rumah tersebut demi melunasi utang-utangnya. Hal itu lumayan mirip dengan kisah Sedat Gurman, ayahnya Anil Gurman, yang dulu menjual rumah untuk melunasi utangnya. Ia sendiri tak menyangka jika sekarang justru dirinya lah yang mengalami kejadian itu. Namun ternyata Ibu Merve menemui suaminya bukan hanya untuk itu. Ia juga meminta cerai dari ayah Merve. Setelah menemui ayah Merve, Ibu Merve pun mendatangi kantor Anil untuk mencari pengacaranya. Ia berkata bahwa kini ia mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga gedung itu harusnya milik putrinya. Namun karena proses transaksi jual beli rumah ini sedang berlangsung, sehingga permintaan Ibu Merve pun tidak akan bisa terkabul semudah itu. Sekarang kita berganti lagi ke cerita Merve yang masih lembur. Namun saat ini Merve ingin mengerjai Anil yang ternyata juga masih ada di kantor. Ia pura-pura pingsan karena gelap, akan tetapi setelah menyadari bahwa mereka berdua sama-sama canggung di sana, Anil pun mengajak Merve segera pulang dari kantor. Namun Merve masih ingin membuktikan apakah bosnya adalah manusia serigala atau bukan. Sayangnya Anil selalu menghindar. Tapi untungnya untuk malam ini Merve justru berhasil membuat Anil menyadari bahwa ia menyukai gadis ini. Sayangnya hubungan itu langsung ditentang oleh Ibu Merve. Ia mendatangi Anil dan melarang hubungan mereka dan ia khawatir jika Anil hanya akan menyakiti Merve.
Ternyata dulu hubungan keluarga Anil dan keluarga Merve bisa dibilang cukup buruk. Selama ini Anil menyalahkan ibu Merve karena ia berpikir wanita itu telah merayu ayahnya dan menghancurkan keluarganya. Padahal faktanya justru ayahnya lah yang berusaha merayu ibu Merve dan membuat keluarganya sendiri jadi berantakan. Malam ini saat hampir dini hari, manusia serigala menghubungi Merve dan mengajaknya bertemu di tangga Kamondo, tempat favorit Merve. Ternyata akhirnya manusia serigala mengaku bahwa selama ini ia adalah Anil. Namun ia juga menyadari jika ia akan menyakiti Merve seandainya mengembangkan perusahaannya. Maka dari itu ia memilih meninggalkan Merve tanpa memberikan penjelasan apapun. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya Anil juga memecat Merve dari perusahaannya. Bahkan ketika Merve datang ke markas teman-temannya, ternyata di sana juga sedang dilanda kesedihan. Secara tiba-tiba Anil mengacaukan aplikasi belahan jiwa sehingga membuat aplikasi itu ditinggalkan oleh para penggunanya. Akhirnya Merve pun pulang dan ternyata ibunya juga telah menunggu. Sebelumnya Merve sudah berkata jika harinya sangat buruk, namun ibu Merve justru menyampaikan berita lebih buruk lagi. Jika Anil Gurman adalah orang yang sangat nekat ingin membeli gedung ini untuk mengusir para penghuninya. Dan akhirnya ibu Merve pun menceritakan hubungan buruk antara keluarganya dengan keluarga Gurman. Akibatnya Merve merasa sangat sedih dan tidak menyangka jika Anil melakukan hal sejahat ini kepada dirinya. Sementara itu ibu Merve justru punya ide untuk bangkit dari keterpurukan. Keesokan paginya ibu Merve membangunkan Merve pagi-pagi sekali. Ternyata ia sudah mendukung cita-cita Merve sebagai desainer. Merve pun meminta paman B untuk merombak baju-bajunya untuk dijadikan ajang fashion show. Beberapa hari kemudian pagelaran fashion show itu pun tiba. Para desainer muda memamerkan baju rancangannya, termasuk Merve. Ia mengusung tema menjadi diri sendiri untuk menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak menjadi siapapun yang mereka mau. Setelah acara itu selesai, keluarga Merve pun kumpul. Mereka pun sepakat untuk bangkit bersama-sama dan tidak memperdulikan Anil Gurman yang pergi entah kemana. Ternyata si Anil ini pergi ke Tiongkok untuk bermeditasi dengan gurunya. Namun di sini gurunya mengingatkan bahwa Anil sebaiknya minta maaf lalu mengejar seseorang yang ia cintai sebelum kesempatan itu hilang begitu saja. Sementara itu di tempat lain, kedua sahabat Merve yang tadinya bekerja sama mengembangkan aplikasi belahan jiwa, Neil dan Murad, akhirnya justru malah cinlok. Mereka pun memutuskan untuk segera menikah. Dan keesokan harinya keluarga Merve pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih kecil. Bagaimanapun juga hidup mereka harus terus berlanjut meskipun pindah dari rumah ini. Namun ternyata pengacara Anil datang dan membatalkan transaksi rumah itu. Itu berarti keluarga Merve masih berhak kembali tinggal di sana. Beberapa hari kemudian, Neil dan Murad akhirnya menikah. Ternyata saat pesta tengah berlangsung, Anil datang karena ia ingin menemui Merve. Akan tetapi Murad yang ingin melindungi sahabatnya langsung menemui Anil dan langsung mengusirnya pergi. Namun Anil memohon dan berkata bahwa ia ingin meminta maaf pada Merve. Hingga akhirnya Murad pun mengizinkan Anil bertemu dengan sahabatnya. Anil pun mempercayai Murad, padahal Murad justru mengerjainya untuk memberinya pelajaran karena telah menyakiti keluarga Merve. Namun pada akhirnya Anil benar-benar minta maaf dan mengakui kesalahannya. Ia pun juga mengungkapkan perasaannya pada Merve lalu mengajaknya menikah. Akan tetapi Merve belum siap dan belum bisa memberikan jawaban saat itu juga. Dan setelah sekian lama berlalu, akhirnya Merve berhasil meraih cita-citanya sebagai seorang desainer. Karyanya pun mulai dikenal oleh banyak orang. Begitu Merve sudah sukses, kini giliran Anil menagih jawaban Merve tentang perasaannya. Dan sekarang setelah semua ujian hidup itu berlalu, Merve pun mau menerima Anil sebagai belahan jiwanya.
Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something